Saya berpikir itu satu-satunya cara untuk mengejar kebahagiaan. Sesuatu yang sudah lama saya inginkan. Dalam sebuah wawancara, Yuni menceritakan tentang kisah kelam di masa lalunya terdahulu bersama seorang sahabatnya yang bernama Nuri. Nuri dan Yuni adalah sahabat yang begitu sangat dekat. Namun persahabatan itu harus terputus karena sebuah cinta segitiga yang berujung menjadi malapetaka di antara mereka. Dan cerita ini dimulai menceritakan tentang Yuni. Pada suatu ketika, ibunya membawa Yuni kepada seorang dukun cukup terkenal. Bisa dikatakan si Mbah adalah dukun garis lurus yang tidak menerima menyantet ataupun mencari pesugihan. Si Mbah hanya melayani kepada pasien yang mencari perlindungan ataupun ingin mencari jodoh. Ibunya meminta tolong kepada si Mbah untuk menyatukan Yuni dengan suami yang dicintainya, yaitu Anton. Dalam ritual yang dilakukan, si Mbah meminta Yuni untuk memakan jantung ayam yang masih mentah sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh Yuni. Lalu setelah itu, Yuni harus mandi di laut pada malam hari. Dari mantra-mantra yang dibacakan, terlihat juga sesosok genderuwo ada bersama mereka di sana. Lalu cerita berpindah ke 1 tahun kemudian, Jogja 1992. Keluarga Yuni adalah keluarga yang cukup berada di desa itu. Pada hari itu sedang diadakan acara syukuran yang diadakan di rumah kediaman Yuni. Diketahui kalau Yuni kini sedang hamil 7 bulan. Hasil dari pernikahan dia dengan Anton. Acara tersebut dilakukan dengan penuh hikmat dan dihadiri oleh para warga di sana. Di akhir acara pada malam hari, datanglah seorang perempuan. Dia adalah Nuri. Jadi ternyata guys, Nuri ini adalah istri pertama Anton. Dan Yuni istri yang keduanya. Tapi antara Nuri, Yuni dan juga Anton, mereka tetap berhubungan baik. Terutama Nuri sebagai istri pertama cukup berbesar hati untuk mengizinkan Anton menikahi Yuni. Terlebih dari itu, ternyata antara Yuni dan Nuri ini sahabatan. Nuri rela berbagi suami dengan Yuni. Hanya kekuatan cinta yang bisa menyatukan mereka bertiga. Diceritakan dulu Nuri juga sempat hamil, namun dia mengalami keguguran. Dan sekarang Yuni hamil. Mereka harus benar-benar menjaga Yuni agar tidak keguguran seperti apa yang dialami oleh Nuri. Walaupun di antara mereka bertiga terbilang cukup rukun, tapi ibunya Yuni masih ada rasa takut. Takut kalau Anton lebih berpihak kepada Nuri. Apalagi sekarang Anton sedang mengantarkan pulang Nuri. Di rumah Anton sempat mampir. Walau bagaimanapun, rumah ini adalah tempat bagi pulang Anton. Anton harus bersikap adil membagi waktu untuk para istri-istrinya. Di rumah itu Nuri hanya tinggal sendirian. Dan tiba-tiba Anton mendengar ada suara gaduh di atap rumah. Ada sedikit kekhawatiran takut ada sesuatu di dalam rumah. Anton hanya ingin memastikan semuanya aman. Di saat bersamaan, hujan pun turun. Nuri yang merasa rindu akan kehangatan meminta jatah kepada Anton. Karena walau bagaimanapun, Nuri butuh belayan kasih sayang dari Anton. Sesaat kita juga diperlihatkan kepada masa lalu ketika mereka semuanya belum menikah. Nuri dan Yuni kuliah di kampus yang sama. Nuri bercerita kepada Yuni kalau dia mempunyai pacar baru, yaitu Anton. Bagi Nuri, Anton adalah pria yang sempurna, baik dan juga tampan. Dari awal Nuri sudah berkata kepada Yuni untuk jangan sampai Yuni naksir kepada Anton. Ucapan Nuri sambil bercanda kepada Yuni. Tapi setelah Yuni bertemu dengan Anton, entah kenapa Yuni pun merasa terkagum kepada Anton. Diam-diam Yuni selalu memperhatikan kemesraan mereka berdua. Hingga akhirnya timbullah rasa cinta Yuni kepada Anton. Dan tiba-tiba ada sesosok yang menarik Yuni dari arah belakang. Mimpi buruk yang dialami Yuni terasa nyata. Dia terbangun kembali dan ternyata sudah larut malam. Namun Anton belum juga pulang.
Yuni menunggu Anton sambil menyantap hidangan pemberian dari Nuri tadi sore. Dia dikejutkan, tiba-tiba terdengar ada suara sinden menyanyikan lagu Jawa. Di saat bersamaan, timbul rasa sakit tak tertahan menyelimuti kandungan Yuni. Dimulai sejak dari sinilah keanehan-keanehan terjadi kepada Yuni. Dia tidak sadar kalau ada sesosok yang sedang mengawasi dirinya. Pada malam itu auranya terasa berbeda. Yuni merasakan ada beban yang menindih di pundaknya. Yuni kembali masuk ke dalam kamar menunggu Mas Anton di sana. Tak lama kemudian yang dinanti pun pulang. Namun ada yang aneh dengan sikap Anton tidak seperti biasanya. Dia sama sekali tidak berbicara sedikit pun dan langsung tertidur. Yuni mengira dia adalah Anton, tapi ternyata itu adalah sesosok yang menyerupai wajah Anton. Dari luar dia mendengar ada suara motor. Yuni mencoba melihat keluar melalui jendela. Terlihat Anton baru saja pulang membawa motor. Dan saat Yuni kembali melihat ke arah kasur, ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Anton sempat ditegur oleh ibunya Yuni karena Anton terlalu lama meninggalkan Yuni sendirian di dalam kamar. Beberapa langkah ibunya berjalan, tak sengaja dia menendang sebuah bungkusan kain putih. Ibunya lalu membuka bungkusan tersebut. Yang membuat dia terkejut, ternyata bungkusan itu berisi tanah dan batang bambu. Ibunya tahu kalau bungkusan itu adalah sebuah kiriman santet dari seseorang. Di keesokan hari setelah Anton mengantarkan Yuni ke rumah sakit. Saat mereka kembali pulang, ternyata di rumah sudah kedatangan budenya Anton. Bude datang dari Solo untuk menjenguk Yuni yang sedang hamil. Tapi di sini Yuni sendiri terlihat kurang begitu senang dengan kedatangan Bude. Kamu sekarang lebih suka ngambil keputusan sendiri. Dari awal Bude tidak pernah setuju sama pernikahan kita. Usut punya usut, ternyata dulunya Bude sempat tidak menyetujui pernikahan Anton dengan Yuni. Setelah beberapa hari Bude tinggal di sana, tak sengaja Bude juga menemukan ada sebuah kain di atas jendela kamar Yuni. Yuni sempat terheran kenapa Bude berada di dalam kamarnya. Sebuah kain dengan ada simbol-simbol dan tulisan-tulisan mantra. Kekhawatiran terjadi karena Bude juga tahu kalau kain tersebut adalah bagian dari ritual santet. Gangguan itu terjadi kembali kepada Yuni. Yuni selalu mengeluhkan sakit di perutnya. Tak hanya itu, Yuni juga selalu merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Yuni keluar kamar memanggil-manggil ibunya. Namun justru di sana dia melihat penampakan sesosok wanita dengan wajah dan matanya terus melotot kepada Yuni. Sesosok itu terus mendekati Yuni. Yuni seperti tak kuasa untuk berteriak, apalagi berlari dari sana. Tubuhnya terasa lemas. Sesosok itu memegang perut dari Yuni. Tak lama untung saja Bude melihat Yuni sudah terkapar dan kakinya sudah tertimpa oleh lemari. Yuni kembali merasakan mual yang sudah tak tertahan lagi. Tak diduga ternyata Yuni memutakan rambut di dalam mulutnya. Bude dan ibunya pun sudah merasa kalau ini adalah kiriman santet dari seseorang untuk menyerang Yuni. Namun dengan kejadian yang menimpa kepada Yuni barusan, justru Yuni malah curiga kalau semua ini adalah ulahnya Bude. Anton kembali pulang dan dia mendapati keadaan Yuni sudah bertingkah aneh. Yuni kerasukan dan tiba-tiba dia bisa menari layaknya seperti seorang sinden. Tidak hanya itu, Yuni juga bisa berjalan di atas tembok. Siapa gue? Yuni yang dirasuki mendekati ibunya. Dia berkata kalau kehidupan keluarga Yuni tidak akan bisa tenang. Bakal tenang.
setelah itu Yuni pun tersadar kembali. Takut keadaan semakin memburuk, ibunya kembali menemui si Mbah. Dia menceritakan semua apa yang terjadi kepada Yuni. Dari penerawangan si Mbah, memang benar kalau ada seseorang yang mengirim santet kepada Yuni. Tapi si Mbah sendiri tidak tahu siapa orang yang mengirimnya. Si Mbah juga mengatakan kalau santetnya sangatlah kuat, sulit untuk dilawan. Si Mbah memberikan sebuah kendi untuk penangkal sementara waktu dari serangan santet itu. Sementara si Mbah juga akan mencoba melawan dari jarak jauh. Tak pernah si Mbah duga sebelumnya, serangan itu justru menyerang balik kepada dirinya sendiri. Dan lawan yang dihadapi adalah Nyai Sinden. Tentu saja Nyai Sinden bukan lawan yang sepadan dengan si Mbah. Bahkan si Mbah juga tahu siapa Nyai Sinden. Si Mbah sempat meminta maaf karena dia tidak tahu kalau serangan santet itu dari Nyai Sinden. Tapi semuanya sudah terlambat. Peperangan sudah terjadi dan si Mbah pun akhirnya tewas. Kembali ke rumah kediaman Yuni, gangguan kini terjadi juga kepada ibunya. Nyai Sinden menyerang kepada ibunya. Tiba-tiba ibunya sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan mulutnya sudah tidak bisa tertutup kembali. Bude mencoba untuk menolong. Tak lama Yuni pun datang. Melihat keadaan ibunya saat itu justru meyakinkan Yuni dan menuduh kalau apa yang terjadi kepada ibunya adalah perbuatan Bude. Bude yang lakuin semuanya. Bude keluar dari sini. Yuni sangat marah dan mengusir Bude dari rumah itu. Anton mencoba melerainya dan menenangkan Yuni. Anton juga meminta maaf atas sikap Yuni kepada Bude. Tapi untung saja Bude bisa paham dan dia pun tidak marah kepada Yuni. Pada suatu ketika Anton harus pergi keluar kota demi untuk pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah tidak bisa ditolak. Mau tidak mau Anton harus pergi meninggalkan Yuni di rumah. Anton mengabari Nuri untuk datang ke rumah Yuni dan meminta kepada Nuri untuk menemani Yuni selama Anton pergi keluar kota. Anton pun pamit kepada kedua istrinya itu. Sungguh pemandangan langka ketika istri tua dan muda saling rukun dan saling membantu satu sama lain. Terlihat Nuri pun sangat tulus menjaga kehamilan Yuni. Nuri meminta Yuni mengantarkan ke dapur karena pada saat itu Nuri akan membuatkan bubur untuk ibunya Yuni. Namun keanehan terjadi kepada Yuni. Dalam penglihatannya, Yuni melihat Nuri memotong sayuran itu sampai kepada memotong jari-jarinya. Lalu tak lama, Nuri menjadi aneh, menghampiri Yuni dengan membawa sebilah pisau. Tapi pada kenyataannya, itu hanyalah halusinasi Yuni saja. Semua kembali seperti semula saat mereka akan pergi ke dapur. Yuni merasa situasi yang dia alami sekarang seperti sudah pernah ia alami. Dan kejadian itu terulang, di mana Nuri kembali menyerang dirinya. Seperti sebuah petunjuk bagi Yuni kalau ada niatan jahat Nuri untuk melukai Yuni. Tapi saat itu Yuni masih beranggapan itu hanyalah halusinasinya saja dan tidak curiga kepada Nuri. Ketika ibunya mengetahui kalau Nuri tinggal bersama mereka, ibunya tahu kalau ada rencana jahat yang sedang direncanakan oleh Nuri. Berhubung dia tidak bisa berbicara, ibunya mencoba memberikan isyarat kepada Yuni. Namun sayang Yuni tidak mengerti, malah mengabaikan isyarat tersebut. Tiba-tiba Yuni mulai merasakan sakit yang tak tertahan lagi di perutnya. Dia mencari Nuri untuk meminta bantuan. Nuri lalu memberikan sebuah minuman yang sudah dia racik. Berdalih kalau itu adalah jamu dan baik untuk kehamilan Yuni. Di lain sisi, Bude tak lantas acuh begitu saja. Dia yakin kalau ada yang tidak beres di rumahnya Yuni.
Dia mencari Simbah untuk meminta bantuan soal apa yang terjadi kepada ibunya Yuni. Naas di sana Bude hanya menemukan Simbah yang sudah tewas dengan cara mengenaskan. Puncak dari serangan Nyai Sinden saat malam menjelang Yuni tertidur. Tiba-tiba tubuh Yuni terangkat dan janin dalam perut itu berpindah ke area punggung Yuni. Seperti apa yang terjadi di film Susana. Tak lama Nuri datang melihat keadaan Yuni sudah tidak berdaya lagi. Pada saat itu Yuni belum tahu rencana jahat yang akan dilakukan oleh Nuri. Setelah Nuri kembali membawa baskom berisikan air, di sini Yuni akhirnya sadar kalau semua yang terjadi kepada dirinya adalah ulah dari Nuri sendiri. Dendam Nuri yang selama ini terpendam kepada Yuni sebentar lagi akan terbalaskan. Nuri akan mengambil bayi yang ada di dalam kandungan Yuni. Sekuat tenaga yang tersisa, Yuni masih berusaha untuk berontak. Tapi apalah daya, Yuni yang lemah sudah tidak bisa lagi melawannya. Dan akhirnya Nuri pun berhasil mengambil bayi tersebut. Bu, cucumu sudah lahir. Nuri membawa tubuh Yuni ke pekarangan rumah belakang dan memasukkan tubuh Yuni ke dalam kuburan. Sementara Bude tak berhenti berusaha untuk menyelamatkan keluarga Yuni. Dia mencari bantuan kepada seorang ustadz dan membawa ustadz kembali ke rumahnya Yuni. Namun keadaan di rumah sudah sangat sepi dan tidak ada satu orang pun di sana. Sampai ustadz melihat ada bekas darah di lantai. Ustadz mengikuti arah dari bekas darahnya. Dan akhirnya ustadz menemukan tubuh Yuni ada di dalam kuburan. Untung saja Yuni masih hidup. Dia hanya pingsan setelah bayinya diambil oleh Nuri. Di saat bersamaan Anton kembali pulang setelah dia pergi dari luar kota. Tak pernah dia duga sebelumnya melihat keadaan di rumah sudah sangat berantakan dan banyak darah berceceran. Anton menemukan Yuni, Bude, dan Pak Ustadz di sana. Mereka harus cepat mencari Nuri untuk menyelamatkan bayinya. Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Anton bersama Pak Ustadz menemukan Nuri berada di salah satu kamar. Terlihat Nuri sedang melakukan ritual untuk mempersembahkan bayi tersebut. Karena selama ini Nuri sudah terikat perjanjian dengan iblis untuk memberikan bayinya kepada Nyai Sinden. Tak lama Nuri dirasuki oleh Nyai Sinden. Sempat terjadi pertarungan antara Ustadz dengan Nyai Sinden. Ustadz mulai membacakan ayat kursi untuk melawan Nyai Sinden. Dan atas kehendaknya, Nyai Sinden pun akhirnya keluar dari dalam tubuh Nuri. Walaupun Nuri sudah tidak lagi dirasuki oleh Nyai Sinden, namun Nuri masih dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Dia masih menyimpan dendam kepada Yuni. Dia mencari Yuni, tapi untung saja Yuni masih bisa menghindar dari serangan itu. Sampai Nuri malah yang tak sengaja menikam Anton. Hingga akhirnya Anton pun meninggal dunia. Dari tragedi itu hanya menyisakan sebuah penyesalan yang mendalam. Antara Yuni dan Nuri sama-sama harus kehilangan orang yang paling mereka cintai. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Cinta segitiga yang dipaksakan. Yuni memaksakan kehendak demi untuk mendapatkan cintanya Anton. Walaupun Yuni tahu kalau Anton adalah kekasih Nuri sahabatnya sendiri. Yuni menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan Anton dengan meminta bantuan dari si Mbah Dukun. Di sini Nuri sebagai sahabat sangat berbesar hati mau membagi suami dengan Yuni. Dan Anton juga berjanji akan bersikap adil kepada mereka berdua. Namun pada kenyataannya Anton malah lebih sering menghabiskan waktu bersama Yuni dan cenderung mengabaikan Nuri sebagai istri pertamanya. Kesabaran dan keikhlasan Nuri kian lama makin terkikis karena Anton sudah tidak bisa berbuat adil. Hingga sampai pada akhirnya kesabaran dan keikhlasan itu berubah menjadi dendam. Tidak tanggung-tanggung Nuri meminta bantuan kepada Nyai Sinden, sesosok dari bangsa jin dengan kekuatannya yang luar biasa.
Nuri ingin Anton kembali menjadi milik dia seutuhnya dan menjanjikan kepada Nyai Sinden memberikan bayi dari Yuni untuk sesembahan dia kepada Nyai Sinden. Sejak kejadian itu, Yuni tidak pernah bertemu lagi dengan Nuri dan tidak pernah terdengar kabar dari Nuri lagi. Pesan yang bisa kita ambil, jangan pernah mencintai seseorang dengan melibatkan setan di dalamnya. Karena cepat atau lambat, kehancuran itu pasti akan terjadi.